Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu di sini akan menjelaskan penilaian psikomotor, yaitu tentang membuat rangkaian listrik gabungan seri paralel. Anak-anak, untuk tugas kalian, ya, untuk tugas praktek, di sini yang pertama, kalian nanti harus membuat rangkaian listrik gabungan seri paralel, ya. Kemudian kalian bentuk rangkaian tersebut, ya, membentuk suatu huruf sesuai dengan huruf awal dari nama kalian masing-masing. Kemudian dari apa yang sudah kalian buat, ya, untuk rangkaian listrik ini membuatnya tidak langsung, ya, tetapi melalui lab maya. Setelah selesai membuat rangkaian, kemudian kalian screenshot hasilnya, beri penjelasan secara lengkap, ya, baik tentang jumlah atau besar hambatan yang digunakan, kemudian arus yang mengalir atau beda potensial pada beberapa atau pada salah satu hambatan yang ada. Untuk hambatan, kalian bisa menggunakan resistor atau lampu atau keduanya. Ini Bu contohkan membuat huruf L dengan menggunakan lampu dan resistor. Baiklah anak-anak, bagaimana cara melakukan atau membuat rangkaian listrik pada lab maya? Ya, anak-anak lebih dulu harus mengenal rangkaian-rangkaian yang ada. Jadi harus mengenal menu-menu yang ada di lab ini. Ini adalah kabel, ya. Ini adalah kabel atau penghubung. Ini jelas kelihatan baterai. Yang hitam ini adalah kutub negatif, yang kuning kutub positif. Ini ada lampu, kemudian resistor. Resistor tandanya di sini ada pita-pita yang ada gelang-gelang, ya. Kemudian ini switch, ini sama aja dengan saklar. Kemudian di sini di lab ini juga disediakan, ya, disediakan voltmeter. Ini disediakan voltmeter dan ampermeter yang bisa kita pakai sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Untuk baterai, simbol baterai ini bisa seperti ini anak-anak di dalam suatu rangkaian. Baiklah, misalkan ini Ibu contohkan, ya, Ibu contohkan menggunakan ini ada beberapa resistor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 resistor. 6 resistor ini kita hubungkan. Ini caranya adalah kita tarik di sini anak-anak, kita hubungkan begitu. Jadi kabelnya ini kita tarik, kemudian kita hubungkan seperti ini. Maka akan kelihatan arus yang mengalir. Di dalam suatu rangkaian, ketika kita menginginkan ketika kita ingin mengetahui berapa arus yang mengalir, misalkan arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah arus total, kita menggunakan satu baterai. Baterai di sini yang digunakan adalah 9 volt. Ini kalian bisa menggunakan ukuran yang bermacam-macam. Kalau ingin lebih kecil, berarti kalian bisa geser ini, kalian klik atau geser ke kiri, maka ukuran baterai akan berkurang anak-anak. Ketika kita menginginkan yang ukuran baterai lebih besar, ya 10 volt, maka bisa geser ke kanan, sebelah kanan. Nah, sehingga di sini akan diikuti dengan perubahan arus yang mengalir di dalam rangkaian. Ini arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, untuk besar hambatan ini bisa kita variasikan anak-anak. Yang ini misalkan 5 ohm, ya, 5 ohm. Untuk mengubah bisa geser ke kanan atau ke kiri. Ini juga kebetulan, ya, hambatan yang digunakan oleh Bu Lili ini ada yang 5 ohm, kemudian ada yang ini 10 ohm, ya. Kemudian yang ini 10 ohm, kemudian yang ini 5 ohm, dan yang terakhir ini 10 ohm. Sehingga ketika GGL yang dipasang adalah 8 volt, maka arus total yang mengalir adalah 0,71 ampere. Ya. Anak-anak, bagaimana cara kita mengukur voltmeter atau tegangan? Kemarin pada video yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang rangkaian seri dan paralel. Bedanya rangkaian seri paralel, ya. Untuk hambatan ini, ya, hambatan 1, 2, 3,
4, 5 ini adalah disusun paralel. Ya, sehingga pada hambatan 1 sampai 5 ini tegangannya atau beda potensial dari 5 hambatan ini besarnya adalah sama. Sekarang kita buktikan anak-anak. Ya, kita ukur dengan menggunakan voltmeter. Ya, ini pada hambatan yang kelima 0,89 volt. Kita coba yang di sini kita ukur. Ya, ini juga 0,89 volt. Kita coba lagi kita ukur yang sebelah sini. Pasti hasilnya sama anak-anak, yaitu 0,89 volt. Begitu juga dan seterusnya. Ya. Nah, dan seterusnya 0,89 volt. Ya, sudah terbukti ya anak-anak bahwa beda potensial untuk rangkaian paralel itu besarnya sama, yaitu 0,89 volt. Sekarang kita coba anak-anak untuk rangkaian hambatan ini paralel ini ya. Ini dengan hambatan yang keenam adalah disusun seri. Jadi hambatan totalnya adalah seri antara hambatan yang keenam dengan hambatan yang disusun paralel. Ya, untuk susunan seri kalian ingat bahwa beda potensialnya ya atau GGL totalnya, V totalnya itu besarnya sama dengan penjumlahan dari beda potensial yang lainnya. Berarti sini untuk besar GGL itu besarnya sama dengan V paralel ditambah dengan V6. Ini kita lihat V6-nya berapa anak-anak? Nah, oh ya ini salah ini ya, karena bagian yang positif Ibu salah menempatkannya. Ini colok hitam itu negatif anak-anak, colok yang kuning itu adalah positif. Sehingga ini terukur ya untuk beda potensialnya adalah 7,11. Tadi untuk yang paralel tadi adalah 0,89. Ya. Yang ini tadi adalah 0,89 kemudian ditambah 711 sehingga hasilnya adalah sama dengan besar GGL-nya yaitu 8 volt. Ya, 8 volt itu dari ini bisa 8 volt atau GGL itu besarnya sama dengan V6 ya, yaitu 7,11 ditambahkan dengan V paralelnya yaitu 0,89 ya. Nah, ini setelah kalian beri keterangan semua, ini kalian tulis anak-anak yang tadi itu arus yang mengalir pada hambatan paralel yang sebelah sini ini adalah 0, dan seterusnya lengkap, kemudian kalian screenshot ya, baru dikumpulkan, beri keterangan dan kumpulkan ya. Bagaimana, sudah paham ya anak-anak ya? Jadi untuk membuat rangkaian paralel pada lab maya ini, kalau kita ingin mengetahui arah elektron, tinggal kita klik yang ini anak-anak. Nah, ini arah elektron, arah mengalirnya elektron ini kebalikan dari arah arus, yaitu dari kutub negatif menuju ke kutub positif atau dari potensial rendah ke potensial tinggi. Beda dengan arah arus, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, sudah paham ya anak-anak ya? Coba silakan kalian praktekkan membuat rangkaian ya pada lab maya ini. Ya, terima kasih, selamat mencoba. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.